Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut materi pemrograman, yaitu adalah for. Nah, supaya kita dapat melihat aplikasi penerapan iterasi for kita menggunakan Arduino, karena nanti kita akan membuat produk dengan menggunakan Arduino, ya. Jadi di sini ada alamat, ya, alamat dari port B, port D, port C, ya. Port B itu dimulai dari PB0 sampai PB5. Untuk port D0 sampai port D7. Untuk port C, C0 sampai dengan C5. Untuk port C ini kita gunakan biasanya sebagai pengolah sinyal sensor analog, ya, untuk sensor analog. Kemudian port D dan B ini secara umum itu bisa kita gunakan sebagai input atau output, tergantung dari keinginan yang akan kita kerjakan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Pertama-tama kita harus melakukan setup atau pengaturan pin, ya. Kita setting dulu pin 8 sampai 13 itu digunakan sebagai input atau output. Kalau LED berarti output, ya. Kalau push button berarti input. Kemudian di sini saya juga menggunakan interrupt. Interrupt itu fungsinya adalah menyeka program yang sedang berjalan dan kita menyisipkan program yang kita inginkan. Jadi ketika ada program yang sedang berjalan, kemudian kita tekan push button, kita bisa memasukkan program di sela-sela program yang sedang berjalan tersebut. Caranya adalah attach interrupt ini, ya. Ini tulisannya kecil besarnya harus sesuai dengan yang diinginkan Arduino. Untuk pertama kali kalian boleh mengopi ini, ya, atau menulis ulang supaya kalian ingat. Kemudian 0 itu adalah interupsi ke 0 atau interrupt ke 0. Jadi kan ini ada INTO1 dan INT1. Jadi ini interrupt 0, ini interrupt 1. Kita pakai interrupt yang ke 0. Kemudian yang INTR ini adalah sebuah fungsi, ya. Fungsinya saya beri nama INTR. Kemudian sinyal yang kita deteksi adalah falling. Falling itu artinya sinyalnya ketika dia turun, ya, beranjak turun. Kalau rising itu beranjak naik, kalau falling itu beranjak turun. Nah, di INTR ini kan namanya fungsi. Nah, void fungsi INTR. Dalam INTR itu terdapat fungsi program ini. If digital read 2 sama dengan 0, itu ini, ya. Nah, ketika ini posisi push buttonnya ngontak, berarti tegangan 5 volt itu short ke ground. Karena 5 kena dengan ground, maka di sini akan 0, ya. Jadi ini mendeteksi ketika ditekan dia 0, data akan nambah, ya. Setiap kali ini ditekan, data itu akan nambah. Nah, ketika data sudah melebihi 4, maka data kembali ke 1. Fungsi dari data. Nah, data harus kita deklarasikan dulu di sini, ya. Data dengan tipe data integer. Kalian nanti bisa browsing tipe data integer itu maksudnya apa. Nah, di sini setelah data push button 1 kali saya pencet, maka dia akan masuk program ke sini. 2 kali saya pencet, maka akan masuk ke program yang ini. 3 kali saya pencet, maka dia akan masuk ke sini. 4 kali saya pencet, maka dia akan masuk ke sini. Jika lebih dari 4, maka dia akan kembali lagi ke sini. Nah, jika datanya sama dengan 1, ulang sama dengan 0, ulang kurang dari 5, ulang nambah. Ulang plus artinya nambah. Nah, kita tidak bisa menuliskan ulang di sini sebelum kita deklarasi di atas, supaya programnya tahu bahwa ulang itu adalah tipe datanya integer.
Nah, ulang itu kita tetapkan nilainya adalah 0 dan ulang kurang dari 5, maka dia akan nambah terus sampai nilainya itu 5. Jika 5 dia akan kembali ke 0 lagi. Ulang 0 terpenuhi tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke sini dulu. Nah, ketika ulang 0, posisi LED-nya ada di sini. Ketika 0 ya, kemudian kan nambah, jadi ininya jadi ulang 1. 1 dia akan geser ya. Maaf sebentar. Jika ulang 0 kurang dari 5 plus berarti ini 1 ya. Ini 1 ya. Kemudian 2, maka dia akan geser ke depannya. Nah, karena ini adalah perintah geser ke kiri. Nah, 2 di sini ya. Kemudian 2 plus lagi 3. Di sini 4, di sini 5, di sini 6, di sini ya. Kenapa 6? Karena dimulai dari 0. Ya. Kemudian apabila data 2 sebaliknya, ini kan 0 ya, terpenuhi karena kurang dari 5 plus jadi 1 ya. Ini ulangnya kan 1 ya. Posisi LED-nya di sini. Jadi dia geser 1 ya. Kemudian 2 geser ke depannya. Kemudian 3, 4, 5, 6 ya. Jadi gesernya ini berdasarkan perulangannya ini ya. Gesernya ini berdasarkan perulangannya ini. Nah, kemudian data 3. Nah, ini ulangnya tetap 1, tapi binernya itu 2, yang posisi awalnya posisi yang hidup adalah 2. Jadi ini kalau 1 dia tetap di sini dulu, kemudian 2 dia akan geser ke sini, sini gitu ya. Nah, supaya kita lebih memahaminya, maka bisa lewat praktek. Nah, ini ya, pertama kan 0, kemudian kita tekan 1, datanya 1 dia akan geser. Nah, naik. Ini kalau kita simulasikan, LED-nya ini tidak manjat-manjat ya. Karena laptopnya ini panas, maka CPU-nya panas mempengaruhi softwarenya ini. Kemudian kita klik yang 2, data 2. Maka dia dari atas akan turun ke bawah. Nah, kemudian kita tekan 3, seharusnya dia geser 1 kali dengan LED 2 yang geser. Nah, geser ya. Kemudian kita tekan yang keempat. Nah, kita tekan lagi akan kembali ke program 1. Kita tekan lagi. Kita tekan lagi. Kita tekan lagi. Kembali lagi. Nah, silahkan kalian pahami, diutak-atik supaya kalian pandai pemrograman. Silahkan kalian resume dan kalian rangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.